mempresentasikan tentang pengelolaan kelas dan lab. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Hajara Lutfiani. Saya Safira Mediva Putri. Saya Mutiara Eksa Putri Hutagalung. Saya Andini Fadilawati. Pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan iklim belajar yang kondusif. Windsor juga menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah cara-cara yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar tidak terjadi kekacauan dan memberikan kesempatan kepada siswa dalam mencapai tujuan akademik dan sosial. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Menurut Ahmad, tujuan pengelolaan kelas yaitu yang ke-1, mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Yang kedua, menghilangkan beberapa hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu. Pengelolaan meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, pengelolaan kelas secara fisik atau pengelolaan yang berkenaan dengan penataan tempat duduk, meja, jendela atau ventilasi, pintu, papan tulis, dan barang-barang lainnya yang berada di dalam kelas, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara siswa ke guru atau antara siswa ke siswa lainnya dalam kegiatan pembelajaran. Melalui penataan kelas, diharapkan siswa dapat memusatkan perhatiannya dalam proses pembelajaran dan akan bekerja secara efektif. Nah, selain pengelolaan kelas secara fisik, ada pula pengelolaan kelas secara non-fisik yang berkenaan dengan hubungan sosial pribadi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa lainnya. Hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa atau siswa lainnya akan menciptakan iklim psikososial yang sehat dan efektif bagi proses pembelajaran di kelas. Bandura menyatakan bahwa berhasilnya seorang guru dalam mengelola iklim psikososial kelas dipengaruhi oleh karakteristik guru itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas yang efektif. Pengelolaan kelas yang efektif ialah bagaimana caranya seorang guru dapat mengelola kelasnya dengan baik dan agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara baik dan terstruktur. Kita juga sebagai seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan berbagai banyak arah, karena ketika kita sedang menjelaskan di depan kelas, kita harus dapat memandang dan memperhatikan siswa-siswa kita di dalam suatu ruangan kelas tersebut. Biasanya guru juga harus mampu dan siap menerima saran atau kritikan dari siswanya. Biasanya guru yang mampu menerima saran atau kritikan dari siswanya ini cenderung lebih dekat dengan siswanya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menghambat proses pengelolaan kelas. Yang pertama ada faktor guru. Faktor guru di sini ada pertama kepemimpinan guru. Ada seorang guru yang jika di depan kelas dia grogi atau rasa percaya dirinya menurun. Hal ini merupakan salah satu penghambat pengelolaan kelas karena nantinya guru bisa saja tiba-tiba ngeblank untuk mengajarkan materi pada hari itu. Selanjutnya yang kedua ada selanjutnya format belajar yang monoton. Guru yang mengajar dengan gaya monoton atau terlalu sering ceramah biasanya membosankan dan membuat siswa lebih merasa bosan saja dalam kelas, tidak ada variasi yang dilakukan dia. Untuk mengatasi hal ini biasanya guru membuat kelompok atau kuis agar suasana kelas itu tidak monoton dan membuat siswa bosan. Nah, yang ketiga ada
kepribadian guru yang kurang baik. Jika seorang guru ini memiliki kepribadian yang tidak baik, biasanya berpengaruh juga terhadap kelasnya. Jika guru sedang emosinya menaik tinggi atau lagi ada masalah, biasanya di dalam kelas pun akan terbawa suasana emosinya tersebut. Yang kedua, ada faktor dari siswa. Kewajiban seorang siswa ialah untuk mengerjakan tugas dan menaati peraturan. Jika dalam satu kelas siswa tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, ini akan menghambat proses dalam suatu kelas. Karena seharusnya jika siswa mengerjakan tugas tapi ia malah tidak mengerjakan tugasnya, itu akan menghambat proses di dalam kelas. Yang ketiga, ada faktor dari keluarga. Faktor keluarga ini berpengaruh terhadap siswa karena ketika siswa di rumahnya terjadi suatu masalah, ia akan terbawa sampai ke dalam kelas. Selanjutnya ada pengelolaan pada lab. Dalam pendidikan, laboratorium adalah tempat proses belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan praktikum hasil pengalaman belajar, di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dilengkapinya secara langsung. Praktikum dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode mendidik untuk belajar dan mempraktekkan segala aktivitas dalam proses belajar mengajar untuk menguasai suatu keahlian. Selanjutnya, ada sarana yang harus dipenuhi dalam laboratorium. Yang pertama, ada tata letak laboratorium. Yang pertama, arah mata angin harus diatur untuk menghindari pencemaran udara seperti gas sisa reaksi kimia yang kurang sedap agar tidak terbawa angin ke dalam ruangan. Oleh karena itu, untuk bangunan bertingkat, lebih baik laboratorium terletak di tingkat paling atas, terutama laboratorium kimia. Yang kedua, jarak cukup jauh dari sumber air untuk menghindari pencemaran air, untuk mendapatkan ventilasi dan penerangan yang optimal. Jarak minimal sama dengan tinggi bangunan terdekat, atau kira-kira 3 cm. Yang ketiga, di daerah tropis, lebih baik membujur dari timur ke barat sesuai dengan lintasan peredaran matahari. Yang kedua, ada perlengkapan pada laboratorium. Yang pertama ada lemari kayu, terletak di luar laboratorium yang berfungsi untuk menyimpan tas siswa sebelum masuk ke ruang laboratorium. Terbuat dari bahan berupa kayu, berupa lemari bersekat, dan pintu berupa sorong. Panjangnya 240 cm, tingginya 150 cm, dan lebarnya 50 cm. Lalu ada panggung demonstrasi. Guru berdiri di tempat yang tinggi untuk melakukan demonstrasi. Tingginya kira-kira 20 cm dan panjangnya harus lebih panjang daripada papan tulis. Yang ketiga ada meja praktikum, dibuat permanen yang berlapis keramik berwarna putih agar terlihat jelas jika ada larutan yang tumpah dan agar mudah dilap. Dilengkapi dengan rak di bawah meja dan bak cuci di ujung kanan meja dengan ukuran 54 x 35 x 20 cm untuk ukuran dalam. Terbuat dari porselin atau serat, lebih baik jika dilengkapi dengan saklar listrik dan sumber gas. Meja disusun sejajar dan siswa duduk berhadap-hadapan dengan panjang 300-400 cm, lebar dengan 80-90 cm, dan tinggi 75 cm. Selanjutnya bak cuci pada meja. Sebaiknya dipasang pada meja demonstrasi dan meja dinding dengan ukuran 54 x 35 x 20 cm dengan dilengkapi kran yang tingginya 45 cm dari dasar bak cuci. Lalu ruang persiapan digunakan untuk mempersiapkan bahan yang akan diuji cobakan sekaligus sebagai gudang penyimpanan dan terdiri dari meja persiapan, meja guru, kursi guru, rak cat padat, lemari referens, lemari penyimpanan alat, lemari penyimpanan bahan kimia, dan dokumen lain yang dianggap penting. Lalu kursi guru dan siswa.
Kursi tersebut dari kayu, alas duduk bentuknya bulat, padatan berlubang dengan diameter 30 cm dan tinggi kayu 75 cm. Di bagian bawah kayu tersedia sandaran pijakan kaki supaya stabil. Yang ketiga, administrasi laboratorium. Keperluan administrasi lab meliputi buku inventaris alat dan bahan, kartu stok, kartu permintaan atau peminjaman alat, buku harian kegiatan lab, kartu alat dan bahan yang rusak, kartu reparasi alat, program semester kegiatan lab, daftar alat dan bahan sesuai LKS, jadwal kegiatan lab, dan laporan bulanan. Yang keempat, penataan alat-alat laboratorium. Yang pertama, perhatikan keamanan alat, kemudahan dan mengambil dan mencari alat. Yang kedua, jangan menyimpan alat-alat yang berat di tempat yang tinggi. Yang ketiga, alat-alat dikelompokkan sesuai bahan. Yang keempat, alat-alat yang mahal harganya hendaknya disimpan di tempat yang aman dan terkunci. Yang kelima, alat-alat berupa perangkat harus disimpan di kotak perangkatnya. Yang terakhir, alat-alat yang menggunakan baterai kering harus sering diperiksa dan sebaiknya baterai segera dikeluarkan jika alat tersebut akan disimpan. Yang kelima, penyimpanan bahan-bahan kimia. Peraturan umum untuk penyimpanan bahan kimia yang aman yaitu yang pertama, zat-zat kimia disimpan dalam ruang persiapan dan gudang khusus. Yang kedua, bahan yang tidak kompatibel tidak boleh disimpan bersama-sama. Yang ketiga, bahan kimia di rak penyimpanan tidak boleh bocor, berkarat, atau rusak, dan harus disusun dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, ventilasi yang cukup untuk menjaga bila ada kebocoran uap membahayakan, dapat diencerkan dan dihilangkan. Yang kelima, bahan kimia yang beresiko kebakaran dan ledakan harus disimpan di tempat yang dingin, berventilasi, dan jauh dari sumber api, serta dipasang sistem pencegahan kebakaran yang otomatis. Yang keenam, simpanlah botol-botol besar berisi bahan kimia pada rak atau lemari yang disediakan khusus untuk itu. Yang ketujuh, semua wadah yang berisi zat kimia harus diberi label yang menyatakan zat itu dan untuk larutan hendaknya dicantumkan konsentrasi larutan tersebut. Yang kedelapan, zat yang sering digunakan disimpan pada rak terbuka dan zat yang jarang digunakan disimpan di gudang atau dalam lemari. Dan yang terakhir, zat-zat yang beracun disimpan terpisah dari zat lain pada lemari terkunci. Saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.